Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Desa Tenajar. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini kelihatannya sangat cerah sekali. Kita bersama Kang Manto, ya Kang Manto. Ini sebagai bentuk perkenalan juga, Kang Manto ini salah satu calon kepala desa di Desa Tenajar nomor urut 2 ya Kang Manto ya. Kang Manto, sebelum kita ngobrol jauh nih, kita pengen tahu dulu, ini kan kita di lingkungan sawah nih ya Kang Manto ya. Apa masyarakat Tenajar nih pada umumnya mayoritas mata pencahariannya sebagai petani Kang Manto? Betul. Ini suasananya sejuk sekali nih. Para masyarakat Desa Tenajar, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama Kang Manto, calon kepala desa Tenajar nomor urut 2. Kang Manto, ini sedikit flashback ke belakang ya, Kang ya. Kang Manto ini saya pernah mendengar bahwa sebenarnya sudah pernah menjadi sekretaris desa. Itu tahun berapa Kang Manto? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kebetulan saya berdiri di tengah-tengah pesawaan petani di Desa Tenajar. Saya calon nomor 2, Sumanto alias Sumanto, untuk yaitu tentang profil saya itu pernah bekerja di masyarakat, yaitu di kantor Balai Desa Tenajar pada tahun 1991 sampai 1998. Oh, berarti kurang lebih sekitar 7 tahun ya Kang Manto ya. Tapi udah lama sekali nih Kang Manto. Terus kemudian setelah itu apa posisinya? Ada lagi nggak? Itu kita ada pemilihan kepala desa, saya diangkat jadi PJ yaitu wakil apa? PJku. PJku. Desa Tenajar. Itu tahun berapa? Tahun 98. 98. Setelah itu ya kubu sudah jadi, nah kita tidak terpakai, ya. Nah, kita istirahat. Ya, kemudian kembali ke masyarakat kembali. Ya, seperti biasa, aktivitas seperti biasa ya Kang Manto ya. Dengan masyarakat kembali. Kemudian ada pemilihan lagi, saya sebagai tim sukses ditunjuk oleh 2014. Alhamdulillah jadi kepala desa Tenajar. Saya diangkat 2008 sampai 2014 itu menjadi sekretaris desa Tenajar. Berarti ini pengalaman sebagai aparatnya sudah banyak sekali ya, Kang Manto ya. Dari tahun 98, dari tahun 91 sampai 98 sudah menjadi sekretaris desa, kemudian sempat menjabat PJku. Meskipun kurang lebih berapa bulan itu Kang Manto? PJku kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Sampai 6 bulan. Ya, lalu kemudian di 2008 sampai 2014 menjadi sekretaris desa lagi. Betul. Ya. Nah, sekarang tahun ini nih Kang Manto mencoba untuk maju sebagai calon kepala desa Tenajar. Kalau saya boleh tahu nih, mungkin masyarakat Tenajar juga pengen tahu, apa alasan dan tujuannya Kang Manto nih maju nih, pengen apa? Karena saya ya diusung oleh masyarakat Desa Tenajar karena sudah ada pengalaman bekerja di desa, dan saya pendekatan dengan masyarakat itu pengen mengadakan perubahan-perubahan tentang yaitu kinerja tentang kepala desa beserta masyarakat Desa Tenajar. Nah, di wilayah Tenajar itu luas, blok 1 dan blok 2 dan blok 3. Ini kurang lebih berapa yang hak pilih yang ada, berapa jumlah pemilih yang ada di Desa Tenajar ini berapa, Kang? Ya, sementara waktu ini kurang lebih berapa? Kurang lebih berapa ribu? 7 ribuan. Berarti besar sekali cakupan wilayahnya ya. Besar sekali Kang. Di desa lain ya sekitar 3.000, 4.000, 5.000 lah ya. Ini Tenajar sampai 7.000, berarti kan sangat besar sekali.
Nah, terus berarti ini Kang Manto maju nih bukan atas kehendak pribadi semata ya. Ada dukungan yang besar dari masyarakat Tenajar mendukung Kang Manto supaya maju nih, berharap ada perubahan di Desa Tenajar yang lebih baik. Seperti itu kurang lebih ya. Terus Kang Manto nih udah ada visi belum nih Kang Manto? Visinya apa kalau boleh tahu? Biar masyarakat Tenajar juga bisa mendengarkan dan melihat pemaparan visi Kang Manto nih. Visinya Tenajar sehat. Tenajar sehat. Boleh sedikit dijabarkan Kang Manto, sehat ini singkatannya apa? Sehat itu sejahtera, harmonis, amanah, dan profesional. Dan transparan. Dan transparan. Jadi sehat ini sejahtera, harmonis, amanah, dan transparan. Jadi Tenajar sehat ya Kang Manto ya. Betul. Kalau sejahtera nih kurang lebih bagaimana? Sejahtera apanya nih Kang? Tertib, aman, dan kondusif. Itu dengan mensejahterakan masyarakat, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Ya, berarti jadi masyarakat bisa hidup sejahtera. Sejahtera. Lalu harmonis. Harmonis ini kan kurang lebih ada kaitan antara aparatur desa dengan masyarakat dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan Kang Manto sedikit harmonis ini apa? Karena saya suka pendekatan dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda, ya, dengan masyarakat, harmonis dengan pemuda, apalagi dengan pengen disukseskan oleh masyarakat, ya. Baik pun kubu lawan, baik pun saya, semuanya dirangkul. Semua dia rangkul. Semua kita saudara, kita satu desa. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, jangan sampai pro dan kontra. Betul. Iya, bagus sekali ya Kang Manto. Karena yang sudah itu biasanya kan ketika ada pemilihan kubu terpecah. Ini Kang Manto pengen tetap rukun sampai nanti jadi pun siapapun itu, selama itu masyarakat Desa Tenajar, Kang Manto ini tidak pandang apapun. Semua adalah warga kita bersama yang harus disejahterakan bersama. Artinya berarti tidak ada garis sistem dan garis kubu lawan, kawan, itu nggak ada. Semua sama. Oke Kang Manto, ini bagus sekali ya masyarakat Desa Tenajar. Ada harmonis di sini yang berarti kita sama-sama bersinergi bersama. Tidak ada bedanya nanti ketika jadi pun mana kawan, mana lawan, semua sama disejahterakan bersama. Lalu kemudian ada amanah. Amanah nih, amanah yang seperti apa Kang Manto? Amanah itu orang-orang yang tidak mampu saya mau pedulikan, kasihan, seperti anak yatim piatu dan orang-orang yang tidak mampu seperti orang jompo. Itu sebagai amanah masyarakat Desa Tenajar harus peduli. Baik. Ya Kang Manto, berarti apapun itu yang dikerjakan, entah berkaitan dengan program ataupun hal apapun, itu Kang Manto akan kerjakan dengan amanah. Ya, artinya apapun itu disampaikan untuk kepedulian dan kesejahteraan masyarakat Desa Tenajar. Nah yang terakhir transparansi, atau transparan. Monggo Pak, transparan ini yang berkaitan dengan apa nih Kang Manto? Transparan nih. Kalau transparan, ya barangkali saya dijadikan kepala desa nanti, ya Kang Manto jadi nih. Ya. Program-program infrastruktur atau program bantuan apa saja dari pemerintah, dengan saya transparan dengan dari jajaran pemerintah desa, ya, kemudian RT RW dan lembaga-lembaga lainnya, dan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tenajar itu ya harus transparan, supaya mengemban amanah tersebut itu terbukti, tidak menyeleweng. Betul. Tidak menyeleweng, karena bantuan-bantuan tersebut baik pun dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Ini saya menyampaikan kepada tokoh masyarakat, RT dan RW dan lembaga. Baik Kang Manto. Ya memang sejauh ini banyak sekali kita nggak sebut perorangan atau individual ya, mungkin oknum-oknum yang kemudian setelah menjabat tidak ada transparansi publik mengenai pelaporan dana atau anggaran desa atau program dan sumbangan ini terhadap masyarakat. Tidak ada pelaporan baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah ini Kang Manto tidak akan seperti itu ya, akan melakukan transparansi. Dana apapun, pembangunan apapun, semua masyarakat tahu diarahkan kemana. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berjumpa kembali. Kita lanjutkan obrolannya dengan Kang Manto, salah satu calon kepala desa nomor urut 2 Desa Tenajar ya Kang ya. Kita sudah tadi membahas visi nih Kang Manto. Biasanya kalau sudah visi ini ada kaitannya dengan misi. Nah,
kalau saya dengar sih dari beberapa tim relawan Kang Manto yang sudah sangat banyak nih tersebar di mana-mana bahwa Kang Manto ini punya misi di bidang pertanian nih Kang Manto. Ya, misi di bidang pertanian. Bisa dijelaskan nih Kang Manto, bidang pertanian nih misinya apa saja? Kalau yang saya dengar sih saluran irigasi nih. Maksudnya gimana nih saluran irigasi? Keluhan dari masyarakat bagaimana nih? Sehingga menjadi misinya Kang Manto nih. Iya, kita melanjutkan lagi karena misi di masyarakat Desa Tenajar itu pada umumnya itu petani dan buruh tani. Iya. Ya. Kemudian apalagi sedang ini persemaian. Iya. Ini tentang saluran itu ada kekurangan, baik penyempitan atau dangkal. Nah, kita pengen menindaklanjuti tentang saluran. Nah, saluran ini karena tersumbat tentang sampah. Nah, kita menjadi di Kuwu, nanti sampah tersebut nanti bisa ada perubahan. Kesulitannya itu tentang air. Karena sempitnya saluran Irigasi sehingga kapasitas air yang masuk sedikit ya Kang Manto ya. Nah ini ketika Kang Manto nanti jadi Kuwu berarti akan dilakukan pengangkatan sedimentasi, artinya semua sampah, lumpur dan sebagainya diangkat. Nah supaya lebih dalam dan mungkin akan diadakan pelebaran saluran irigasi juga nih Kang Manto supaya air jalannya lancar ke sawah sehingga tidak ada lagi kendala kekurangan air. Mungkin seperti itu ya Kang Manto ya. Nah terus nih pernah dengar lagi ada keluhan dari masyarakat itu bahwa soal ketika momentum pesta panen raya. Nah ini ada keluhan lagi bebek masuk dan lain sebagainya. Ini pengambilan kebijakan keputusannya seperti apa nih Kang Manto? Kalau nanti jadi Kuwu. Kalau pesta masuk itu numpang usaha, bukan orang sini. Bukan orang sini ya? Orang sini itu masyarakat Desa Tenajar cuma terbatas berapa orang yang punya bebek. Berarti banyak yang dari pendatang justru ya? Yang dari Kang Manto ya? pendatang itu banyak. Ya. Atau diatur jadwalnya nanti agar lebih tepat. Ya. Mungkin seperti itu ya Kang Manto ya? Lebih tepat setelah panen tersebut selesai. Iya. Silakan bisa masuk. Iya, ini bagus sekali kalau menurut saya. Memang kalau menjadi satu keluhan, ini bagus sekali. Nanti bisa Kang Manto kalau jadi kepala desa terpilih di Desa Tenajar ini akan melakukan kebijakan tersebut ya. Penghentian dan pengaturan kembali jadwal bebek yang masuk supaya tidak ada yang dirugikan. Ya, seperti itu. Lanjut nih Kang Manto ke misi berikutnya. Ya, saya dengar ada pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat ini tidak jauh-jauh biasanya ruang lingkupnya dari pelayanan aparatur desa terhadap keluhan masyarakat. Yang pertama, saya mendengar bahwa ini sulit sekali masyarakat ketika membuat kelengkapan administrasi, bertele-tele dan lain sebagainya nih di desa. Nah, langkah Kang Manto bagaimana untuk membenahi hal tersebut? Ya, mudah-mudahan kalau saya jadi Kuwu Desa Tenajar, saya itu pengennya dipercepat, ya percepat, dan saya penyikapan pelayanan masyarakat itu supaya bisa jangan sampai bertele-tele. Pelayanan tersebut jangan sampai bertele-tele, kasihan. Iya betul. Masyarakat itu membutuhkan. Betul. Ya. Ya kebanyakan kekeluhan di masyarakat itu karena janji-janji 1 hari 2 hari ternyata nggak jadi bulan-bulanan. Ya, iya. Bulanan yang nggak tahu terhambatnya tuh di mana. Iya. Yang pelayan-pelayan tersebut. Iya, kadangkala ada semacam birokrasi aparatur desa itu sendiri Kang Manto yang biasanya memperlambat karena ada beberapa hal. Nah ini Kang Manto ini dalam hal ini akan mempercepat, tidak akan membuat bertele-tele. Kebutuhan masyarakat desa apapun untuk pembuatan administrasi seperti KK, KTP, surat izin apapun itu, Kang Manto akan melakukannya dengan cepat. Tidak ada bertele-tele dan lain sebagainya. Betul. Nah, termasuk ini nggak nih Kang Manto? Pelayanan terhadap masyarakat nih banyaknya nih aparatur desa nih ketus. Ya apa ya kalau masyarakat kita bilangnya mah judes lah, kurang sopan. Jadi tidak menganggap masyarakat ini bagian dari masyarakat desanya. Nah ini pengennya masyarakat ini kan, ya kalau saya pribadi, ya pengen dilayani aparatur desa kan dengan sopan dan ramah. Nah, ini bisa nggak nih Kang Manto nih, menjadikan pelayanan seperti itu? Saya jadi kepala desa ya pelayan tersebut sebagai kabinet saya atau pamong desa saya, pengennya
Kang Manto. Itu dipilih oleh rakyat. Betul, Ya, betul. Ya, Maka harus melayani rakyat dengan baik. Dengan baik. Baik Pak Bu, jadi seluruh masyarakat Desa Tenajar pada umumnya memang kita tuh ketika datang ke balai desa ya, ke kantor desa itu pasti ada satu yang harus disampaikan. Entah ada masalah, entah ada keluhan. Nah, tapi ketika ditangani dengan sangat baik, dengan sopan santun ramah tamah, ini akan menjadi satu kebaikan bagi kita. Merasa diopeni, merasa dilindungi, merasa dinaungi oleh aparatur desa. Dan merasa pasti masalahnya bisa diselesaikan. Nah, hal itu biasanya yang diinginkan semua masyarakat di desa manapun, bukan hanya Desa Tenajar. Nah, kurang lebih seperti itu ya visi misinya Kang Manto dalam pelayanan masyarakat. Baik, setelah ini nanti kita sambung lagi Kang Manto, kita break dulu sejenak. Kembali lagi dengan calon kepala desa atau calon KUU Tenajar, Desa Tenajar ini bersama Kang Manto nomor urut 2, Kang Sumanto lebih tepatnya ya. Bapak Sumanto atau kita lebih akrab dipanggil Kang Manto ini mau meneruskan misinya. Dilanjut nih Kang Manto, ada lagi beberapa keluhan masyarakat Desa Tenajar nih soal pemerataan penerimaan bantuan. Nah, ini kan menjadi kisruh. Ada kalanya menjadi kisruh di bulan-bulan atau di tanggal-tanggal penerimaan bantuan selalu aja ada iri, kecemburuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Kang Manto menyikapinya tentang pemerataan bantuan ini? Apa sih yang terjadi sebenarnya di masyarakat dan keluhannya? Terus apa yang akan dilakukan Kang Manto jika Kang Manto nanti terpilih menjadi kepala Desa Tenajar? Oh, yang mendapat itu aja. Oh, itu aja. Nah, baik pun PKH, baik pun BPNT, baik pun dan lain sebagainya, itu aja yang dapat. Ya, yang dapat. Sedangkan masyarakat desa yang lainnya juga ada yang tidak mampu, yang tidak dapat. Kang Manto. Banyak. Banyak. Itu berarti kan tidak adil. Tidak adil, betul. Mudah-mudahan saya penyikapannya, kalau benar-benar masih ada bantuan program tersebut, itu yang betul-betul yang menerima. Akan melakukan kebijakan perubahan. Ya. Perubahan sebaran data penerimaan bantuan. Supaya nanti dapat semua nih. Yang tidak mampu juga dapat. Jadi nggak hanya orang-orang tua aja yang dapat. Baik, Kang Manto. Terus kemudian ini ada keluhan lagi nih, katanya di misi Kang Manto ini mengenai sampah. Sampah yang seperti apa nantinya pengelolaan sampah masyarakat nih? Ini masalah pembuangan sampah karena masyarakat Desa Tenajar itu belum ada tempat. Oh, belum ada tempatnya. Ya, mulai keluhan di masyarakat, saya sikapi lagi kalau saya menjadi guru Desa Tenajar, ya nanti diberikan tempat tong sampah atau tempat sampah supaya sampah tersebut dibuang pada tempatnya. Ya. Kemudian saya punya kinerja tentang pengambilan sampah. Oh, berarti ada nanti sistem atau teknis orang yang mengambil sampahnya yang sudah disediakan dari tong itu nanti ada yang ngambilin. Oh iya. Itu nanti saya buang ke lokasi TPS, tempat pembuangan sampah sementara, itu di lokasi Desa Tambik. Oh, itu bisa dikomunikasikan ya nanti untuk dibuang ke sana. Dibuang ke sana karena di sana itu diambil oleh pemerintah daerah itu. Berarti ini Kang Manto akan menyediakan sarana atau prasarana tempat sampah. Ini di ganggang atau gimana nih Kang Manto? Di ganggang masing-masing. Di gang masing-masing. Jadi masyarakat bisa buang di situ. Terus kemudian ada tim atau yang dikerjakan untuk mengambil sampah tersebut lalu kemudian dibuang di TPA atau tempat pembuangan sampah akhir ya. Di TPA, tempat pembuangan sampah air itu yang di Tambi, Kang Manto. Iya. Di Tambi. Nanti bisa dikomunikasikan untuk dibuang di sana. Dituang. Iya. Baik. Nah, ini merunut kepada sampah, ini pada akhirnya bicara ke kesehatan nih Kang Manto. Nah, kesehatan, apakah sudah ada mobil siaga sebelumnya di Desa Tenajar? Di masyarakat Desa Tenajar, saya itu belum ada. Belum ada. Mobil siaga belum ada nih.
belum Oh. ada. Terus upaya apa nih Kang Manto biar ada mobil siaga nih? Teknisnya bagaimana? Saya itu upaya ya nanti kita musyawarah bersama kalau saya dijadikan guru itu darurat ini kadang-kadang tidak peduli dari pemerintahan desa untuk berobat masyarakat yang tidak mampu. Saya pengen membuktikan artinya mobil siaga karena untuk Jadi untuk program kesehatan tadi ya yang sudah Kang Manto sampaikan ini kita bisa jabarkan adalah calon kepala desa nomor urut 2 Desa Tenajar ini Kang Manto jika nanti terpilih akan mengupayakan berbagai jalur untuk adanya mobil siaga. Andai kata toh itu masih dalam proses, maka Kang Manto akan melakukan satu tindakan kebijakan mengadakan mobil siaga dari individu. Yang artinya nanti kalau ada warga Desa Tenajar yang sakit, yang tidak mampu, ini semua akan ditangani oleh pihak desa. Semua akan ditangani oleh pihak desa, dari mulai transportasi, penjemputan dari rumah ke puskesmas atau ke rumah sakit, sampai regulasi administrasinya. Kadang-kala kan kalau orang kita yang nggak mampu itu untuk pemberkasannya BPJS dan lain sebagainya nggak punya nih Kang Manto ya. Jadi kita nanti bantu di situ juga Kang Manto sampai nanti biaya dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu ya untuk di kesehatan. Betul. Wah bagus sekali ini masyarakat Desa Tenajar Pak Bu ini perlu diperhatikan lagi bahwa jarang sekali ada calon kuwu yang kemudian bisa mengcover semuanya. Yang sakit yang tidak mampu ini Kang Manto akan tangani dari mulai rumah sampai ke rumah sakit sampai pulang lagi. Jadi cukup konsentrasi agar sakitnya sembuh saja. Ini masyarakat tidak usah memikirkan yang lainnya. Karena pihak aparatur desa di bawah kepemimpinan Kang Manto nanti akan menghandle semuanya. Nah ini diharapkan dari situ bisa lebih sejahtera lagi masyarakat Desa Tenajar. Kemudian ke pemuda nih Kang Manto. Yang terakhir mungkin karena waktu yang singkat kita langsung saja bicara ke pemuda. Pemuda ini yang terakhir yang kita bahas namun penting juga ya. Karena tak lebih daripada desa itu pentingnya pemuda, majunya desa ya karena pemudanya yang maju. Nih, untuk pemuda nih, hal apa yang bisa Kang Manto kerjakan ketika nanti menjadi kepala desa Tenajar? Apa aja sih program atau yang ini bisa untuk pemuda nih, Kang Manto? Terima kasih. Menjadi kepala desa di Desa Tenajar, pemuda ini pengen kegiatan baik pun tentang olahraga maupun tentang olahraga bulu tangkis atau sepak bola. Ini pengen pemuda ini diharmoniskan ya. Karena apa? Ada pertandingan tentang kegiatan kepemudaan ini tidak ada. Berarti tidak difasilitasi selama ini. Nah, kemudian saya potong nih Kang Manto. Sebenarnya sarana prasarana ada nggak nih? Kayak misalkan lapangan bola, lapangan voli, lapangan badminton. Lapangan badminton sudah ada. Lapangan sepak bola sudah ada. Ada juga. Berarti tinggal fasilitas dalam bentuk programnya saja nih. Misalkan diadakan turnamen kayak gitu aja nih Kang Manto. Itu belum ada sejauh ini. Belum ada. Banyak bantuan. Kenapa? Tidak sampai situ ya. Tidak sampai situ, tidak dipelihara lapangan-lapangan tersebut. Sedangkan waktu itu saya jadi pemerintahan desa itu sudah pakai di TPT ya. Ya. Tinggal ada pemeliharaan. Ternyata sampai sekarang ya saya tidak tahu ya urusan pemerintah yang sudah ya. Saya akan kembali pun tentang olahraganya maupun tentang untuk pemberdayaan pemuda itu supaya ada kegiatan, ada keterampilannya. Bagaimana kita nanti bebarengan dengan masyarakat. Apa maning pemuda ini punya skill, keterampilan. Saya nanti ada bantuan baik pun BUMDes
Berarti begini nih Kang Manto, selain memberdayakan lagi, menghidupkan kembali aktivitas pemuda di bidang olahraga, Kang Manto ini fasilitasi tersebut, terus Kang Manto juga ini akan mengupayakan mengunduh atau mengambil program-program dari pemerintah daerah atau provinsi atau pusat untuk kemudian pemberdayaan di ekonomi kreatif, mungkin seperti itu ya kurang lebih ya. Ada usaha-usaha yang bisa pemuda kerjakan, yang dimodali dari program-program, seperti itu ya, untuk meningkatkan keterampilan pemuda ini. Ada nih Kang Manto, karena sekarang kan lagi musim keterampilan cukur rambut. Ya. Ada, terus kemudian ada budidaya, ada. Nah, itu kita nanti bisa kerjakan di situ. Kalau Kang Manto jadi kepala desa bisa seperti itu ya Kang Manto ya? Mudah-mudahan. Fasilitas untuk permodalan. Karena apa? Ya, ini keluhan dari pemuda-pemuda. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Ya, karena tidak harmonis sih. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kalau saya jadikan kepala desa itu pengen harmonis dengan pemuda supaya pemuda ini ada kegiatan, ya. Ada keterampilan mangga, baik pun pemotongan rambut atau. Nah, masyarakat Desa Senajar sekalian semuanya, ini Bapak Ibu, kita sudah berbincang dengan calon kepala desa nomor urut 2, Kang Manto atau Kang Sumanto ya. Ini sudah cukup panjang sekali dari mulai profil beliau sampai visi dan misi. Kemudian saya coba rangkum, ini visinya nih Tenajar Sehat ya Bapak Ibu semuanya, Tenajar Sehat yang artinya sehat ini sejahtera, harmonis, amanah dan transparan. Sejahtera masyarakatnya, harmonis, akur dengan aparatur desa, tidak ada kesenjangan. Terus kemudian amanah pemerintahannya dalam menyampaikan bentuk apapun, dan transparan, artinya nanti ada publikasi mengenai pengeluaran dari anggaran desa ataupun dari bantuan-bantuan. Kurang lebih itu visinya. Lalu kemudian misinya ini secara garis besar Kang Manto akan bergerak pemberdayaannya di bidang pertanian. Kang Manto ini akan kemudian melakukan pelebaran saluran irigasi, pengangkatan sedimentasi supaya tidak dangkal, sehingga pengairan irigasi ini lancar ya Kang Manto, tidak ada kendala. Terus nih Kang Manto juga sebagai calon kepala desa Tenajar nomor urut 2 ini akan melakukan satu kebijakan di mana ketika pesta panen raya ini, bebek ini bisa diatur masuknya kapan, tidak mengganggu panen raya. Kurang lebih itu di pertaniannya. Kemudian pelayanan masyarakatnya, Kang Manto akan melakukan kebijakan percepatan pelayanan di bidang administrasi. Jadi masyarakat, Bapak Ibu semua yang mau bikin KTP, KK, dan lain-lain untuk kelengkapan pemberkasan administrasi desanya itu bisa cepat dilakukan. Bisa cepat artinya tidak bertele-tele. Tidak hanya janji sehari 2 hari jadi, nantinya berbulan-bulan gak jadi-jadi. Ini Kang Manto tidak demikian ya. Harapannya nanti dikerjakan, kalau sehari 2 hari jadi ya jadi. Nah bagaimanapun itu tidak akan bertele-tele, terus juga akan melakukan pengerahan kepada aparatur desa agar melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Sopan santun, ramah tamah itu prioritas untuk pelayanan di tingkat aparatur desa terhadap masyarakat. Betul nggak Kang Manto? Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian di pemerataan pembangunan atau pemerataan bantuan maksud saya, ini Kang Manto ini akan melakukan pendataan kembali, memperbaiki sebaran data sehingga bantuan ini tidak jatuh kepada orang yang sama. Misalkan PKH dan lain-lain, BPNT itu jatuhnya angger ben ngomong niku ya Kang Manto ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nanti Kang Manto akan mencoba melakukan pembenahan di sebaran data agar semua masyarakat yang tidak mampu ini mendapatkan bantuan. Bentuk apapun itu ada pemerataan bantuan. Betul ya Kang Manto ya. Nah jadi bersifat adil dalam pemerataan bantuan. Lalu ada program lagi mengenai sampah. Kang Manto akan membuat bak sampah dari bis atau yang lainnya untuk kemudian ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditentukan, lalu menggerakkan aparatur desa untuk mengangkat di tiap harinya. Nanti akan dibuang, dititipkan di Tambi ya. Nah, nanti dibuang diarahkan ke Tambi, dikomunikasikan ke sana. Karena saat ini Desa Tenajar belum mempunyai tempat pembuangan sampah akhir ya, sehingga harus ke Tambi. Kemudian setelah itu ada kesehatan, program dari calon kepala desa Kang Sumanto nomor urut 2 ini untuk program kesehatannya beliau akan mengusahakan mobil siaga Kang Manto. Mobil siaga yang minta akan diajukan ke pemerintah daerah. Namun apabila masih terkendala
lama dan lain sebagainya, maka Kang Manto ini punya inisiatif akan mengadakan mobil siaga dari individu pribadi yang nantinya diarahkan untuk membantu orang miskin yang tidak mampu. Jadi orang miskin yang sakit, yang sudah waktunya harus ke puskesmas atau ke rumah sakit, ini Kang Manto jemput menggunakan mobil, lalu kemudian Kang Manto urus regulasi administrasinya dan biayanya. Jadi yang sakit ini warga miskin nanti bisa sepenuhnya dibantu oleh pemerintahan desa. Betul Kang Manto seperti itu ya? Terus untuk bidang pemudanya, Kang Manto akan memberdayakan kembali, memfasilitasi bentuk kegiatan pemuda dan olahraga. Membuka lagi turnamen, memperbaiki lagi fasilitas lapangan dan lain sebagainya. Juga akan mengadakan program-program di ekonomi kreatif untuk masyarakat desa Tanajar pemudanya. Kang Manto akan mengupayakan mencari program supaya bisa bergerak di keterampilan pemuda. Supaya bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif. Kurang lebih itu saja nih Pak Bu, masyarakat desa Tanajar. Semuanya sudah kita sampaikan di sini. Bapak Sumanto atau Kang Manto ini calon kepala desa nomor urut 2. Nih mohon doa restunya, mohon supportnya untuk kemudian bisa menjadi kepala desa Tanajar. Amin ya robbal alamin. Nih karena sangat bagus sekali visi misinya. Itu saja Pak Bu yang bisa kita sampaikan di obrolan pagi ini. Cuaca sudah semakin cerah, matahari juga sudah meninggi. Kita agak sedikit kepanasan, jadi nggak bisa berlama-lama. Itu saja dari kami. Kita pamit ya Kang Manto ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari Kang Sumanto.